Gadis cantik ini bernama F. Ia bekerja sebagai terapis pijat ekstra kimot di sebuah ruko sederhana. F tinggal bersama pacarnya yang bernama Raymond. Berhubung Raymond adalah seorang pengangguran yang kerjanya hanya bermain game saja, F terpaksa harus bekerja kotor seperti itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Suatu malam, F mendapatkan klien seorang pengusaha kaya raya bernama Dave. Meskipun Dave tampak sangat tertarik pada F, ia malah menolak ketika ditawari sesi plus-plus oleh gadis itu. Sementara itu di ruko, Raymond kedatangan dua temannya yang bernama Obed dan Mary. Saat itu Raymond berniat membeli kursi gaming yang dijual oleh Obed. Tertarik dengan kursi tersebut, Raymond merayu Obed agar mau dibayar menggunakan koin kripto. Bahkan dengan mulut manisnya, Obed pun nekat menginvestasikan seluruh uangnya untuk membeli koin kripto dari Raymond. Keesokan paginya, saat F pulang ke ruko, ia melihat Raymond dan teman-temannya masih tidur di sana. Tanpa basa-basi, F yang kesal langsung mengusir Obed dan Mary dari tempat itu. Merasa malu pada teman-temannya, Raymond malah menegur F yang masih capek setelah bekerja. Sontak hal ini menyulut kemarahan F hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan ruko tersebut. Daripada stres memikirkan pacar yang menjadi beban, malam itu F memilih untuk tetap bekerja dan menerima panggilan pijat dari Dave. Mengingat Dave adalah tipikal orang yang enak diajak ngobrol, F pun tak sungkan bercerita tentang masalah kehidupannya. Namun, ternyata F tidak betah berlama-lama marahan dengan Raymond. Esok paginya, ia langsung kembali ke ruko dan meminta maaf pada Raymond. Akhirnya, sepasang kekasih itu kembali berbaikan lewat hubungan layaknya suami istri. Selang beberapa hari kemudian, Obed datang marah-marah sambil menanyakan keberadaan uang investasinya. Sebelum pergi, Obed mengancam akan memenjarakan Raymond jika uangnya tidak segera dikembalikan. Setelah dipaksa oleh F, Raymond akhirnya mengungkapkan bahwa ia kena tipu dan uang mereka sudah habis. Sontak mendengar hal itu, F sangat marah. Setelah puas mengeluarkan unek-uneknya di hadapan Raymond, ia langsung bergegas pergi dari tempat itu. Tanpa pikir panjang, F langsung menemui Dave di rumahnya. Di sana, F diterima dengan sangat baik oleh Dave, bahkan mereka sempat bermesraan. Keesokan harinya, F bertemu dengan asisten rumah tangga Dave yang bernama Bong. Karena penasaran, F bertanya tentang luka lebam di wajah Bong. Bukannya menjawab, pria itu malah pergi begitu saja. Sementara di ruko, Raymond sedang asik bermesraan dengan Mary. Ia seolah tidak merasa bersalah atas perbuatannya pada F. Di sisi lain, setelah beberapa hari tinggal bersama Dave, F mulai mengetahui sifat aslinya yang sangat temperamental. Saat F sedang kena mental karena kecewa dengan kelakuan Dave, ia tanpa sengaja bertemu dengan Raymond di pinggir jalan. Dengan berlinang air mata, F meminta Raymond untuk membawanya pulang ke rumah. Namun, saat dalam perjalanan, F justru tertidur dan tidak sadar bahwa ia telah dikembalikan oleh Raymond ke rumah Dave. Ketika F bangun dari tidurnya, ia mendengar pembicaraan antara Dave dan Raymond melalui video call. Akhirnya terungkap sebuah fakta mengejutkan bahwa Raymond ternyata telah menjual F pada Dave. Kemudian, cerita berpindah ke beberapa waktu kemudian, ketika Raymond dan Mary datang ke rumah Dave untuk mengambil uang mereka. Meski Dave tidak kunjung muncul, Raymond dan Mary tetap menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Bong. Tiba-tiba saja Dave muncul di hadapan mereka, dan seketika itu pula Raymond dan Mary mulai tidak sadarkan diri. Hidangan yang mereka makan ternyata sudah dicampur obat tidur oleh Dave. Di tempat lain, F ternyata telah berhasil melumpuhkan Dave dengan bantuan Bong. Raymond dan Mary pun disekap oleh F, dan ia menyiksa ketiga orang itu sebagai bentuk balasan atas kejahatan telah mereka perbuat.